Segenap para wakil Syekh Mursyid yang hadir pada merakib online internasional pada pagi hari ini, di antaranya Romo Yai Anang, Romo Yai Mustafa, Romo Yai Wahya, Ayanda Profesor Edi Sunario, Bunda Haya, Bunda Dr. Sario, Profesor Viatno, wabil khusus kepada Sahibul Hajat pada pagi hari ini, Bapak Haji Umam dan seluruh keluarganya. Semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengarsa Abah. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Tabarok kitab Fadilul Syuhur yang ditulis oleh guru kita bulan Jumadis Tsaniyah. Huruf yang kedua adalah mim. Wa ammal mimu fi hada syahri al-mau'idah. Wa hiya allati tulinul qulub wal qasiyah wa tudmi'ul uyun al jamidah wa tusdaqul amal al fasidah. Guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadailus Syuhur. Mim dalam bulan Jumadis Tsaniyah diartikan oleh guru kita dengan mau'idhah. Nah, mau'idhah artinya adalah nasihat. Mau'idhah juga bisa dengan arti peringatan. Mau'idhah bisa juga berarti bimbingan. Ya, bimbingan, tuntunan. Ya. Bahkan tuntunan ini atau bimbingan ini lebih baik daripada nasihat ngomong doang. Maka ada istilah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisannya hal perbuatan, berikan contoh uswatun itu lebih baik, lebih fasih daripada lisannya perkataan. Nah, jadi mau ido itu bisa nasihat, bisa peringatan, bimbingan, dan lain sebagainya. Bentuk daripada mau ido itu adalah bisa kisah-kisah, kisah-kisah para wali, kisah-kisah para nabi, bisa juga berupa wasiat, bisa juga kabar gembira, dan lain sebagainya. Mau'idhah ini sedikit beda dengan tausiah. Ya. Kita sering mendengar tausiah, mau'idhah hasanah, kita ikuti tausiah. Ya, ada perbedaan. Kalau tausiah kebanyakan biasanya adalah menyampaikan ilmu. Ya, sasarannya adalah otak. Ya, yang didengerin adalah telinga kita. Tausiah. Nah. Tapi kalau mau'idhah hasanah ini lebih spesifik, lebih dalam lagi. Biasanya menunjuknya kepada iman, ya sasarannya adalah kolbu. Ya. Jadi secara definisi, mau'idhah itu guru kita menjelaskan hiya allati tulinul qulub wal fasida, wal fasida, qasiyah. Hal-hal yang membuat hati yang keras menjadi lunak. Sesuatu yang membuat yang hati yang keras menjadi lunak. Wa tudmi'ul uyunal jamida, dan air mata yang keras ya bisa menjadi mengalir, dan juga amal-amal yang jelek bisa menjadi baik. Ini adalah mau'idhah. Ya. Tadi disampaikan bahwa mau'idhah itu macam-macam. Ya. Ada berupa wasiat, ada berupa kabar gembira, ada berupa kisah-kisah. Guru kita mengutip salah satunya di dalam Al-Quran, dikutip oleh guru kita, adalah kisah tentang umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kalau Allah Ta'ala faja'alna nakala lima baina yadaiha wa ma khalfa wa mau'idatan lil mu'minin. Ya. Ini berkisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dalam satu minggu, Nabi Musa itu ada hari besar yaitu hari Sabtu. Orang Nasrani hari besarnya adalah hari Minggu, hari Ahad, hari Minggu. Kita orang Islam adalah hari Jumat. Ya. Dalam ajaran, dalam syariatnya Nabi Musa alaihissalam, ketika datang hari Sabtu itu khusus untuk ibadah. Lepas dari urusan dunia, yang dagang berhenti dulu dagangnya, istilahnya yang ke sawah berhenti dulu ke sawahnya. Khusus hari Sabtu itu untuk ibadah kepada Allah. Sehari full. Nah, kita masih mending kalau misalnya hari Jumat, Jumat doang.
Wa idza qudiyatus salatu yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau udah masuk waktu sholat Jumat, ya fas'au ila dzikrillah, buru-buru kita zikir, wa dzarul bai', tinggalkan uh, jual beli. Setelah sholat Jumat, kita bisa balik lagi ke pasar, bisa balik lagi ke kantor, kita bisa balik lagi ke sawah. Tapi bagi umat Nabi Musa alaihissalam, itu hari Sabtu full. Ya, tidak boleh ada yang mancing, tidak boleh ada yang nyari ikan, dan pokoknya khusus untuk ibadah kepada Allah. Tapi orang-orang Bani Israel ini uh, membangkang. Ya. Padahal sudah diperingat ya, kalau hari Sabtu jangan cari ikan. Walaqad alimtumul ladzina intadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadi hari Sabtu dilarang cari ikan. Orang-orang Israel ini dia bikin ulah, direka-reka. Hari Sabtu memang dia tidak cari ikan. Tapi hari Jumat dia sudah pasang perangkap. Ya, dari hari Jumat udah pasang perangkap, lah nanti diambil di hari-hari berikutnya. Ini Allah murka. Nah, Allah murka, makanya kemudian dikutuk menjadi kuno kirodatan khosiin, orang-orang Bani Israel ini dikutuk jadi monyet. Nah, ini semua fajalna nakala lima bayna yadaiha wa ma khalfa wa ma idatan lil mu'minin lil muttaqin. Ini semua jadi pelajaran buat orang yang ada di masa itu dan masa setelahnya, dan menjadi mau'izah untuk orang-orang yang bertakwa. Ini adalah kisah. Ini adalah mau'izah berupa kisah. Kisah-kisah lain banyak. Di Indonesia itu banyak. Ya, orang-orang yang tadinya dikutuk jadi binatang itu banyak. Di antaranya konon di daerah Indramayu, daerah namanya Banjar, di daerah Jatibarang. Itu di situ di daerah Banjar ada satu bukit monyet, ada monyet. Monyetnya juga tidak kurang tidak lebih cuma 41. Cuma 41 monyetnya. Kalau ada yang lahir, maka pasti ada yang mati. Itu konon menurut legenda juga sama. Itu asalnya adalah prajurit dari Cirebon, bawahan putra-putra dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. 41 orang ini diutus oleh sang raja ke daerah Banjar, karena daerah Banjar itu banjir, karena kalinya sempit. 41 orang ini diutus untuk gali, bikin kali, dilebarin kali, supaya tidak banjir. Apa yang terjadi ke 40 orang ini? Ya, dia malah nyantai-nyantai. Dia berangkat, 41 orang ini berangkat, tapi nyantai-nyantai, nggak ikutan, nggak ikut ya, memperlebarkan kali. Ya. Sudah selesai, dia baru laporan ke Paduka Surya Kencana bahwa dia telah selesai untuk membangun ya, banjir kanal lah, melebari sungai. Padahal kenyataannya itu dia nggak kerja. Ya, dia datang setelah selesai, nengok, pulang lagi. Padahal diamanati suruh kerja. Nah, disitulah rajanya marah, Raja Surya Kencana marah. Ya, dalam bahasa Indramayu, dalam bahasa Cirebon, kunyuk sirah. Ya, sirah itu kayak kunyuk. Ya, jadi kamu itu kayak monyet. Dengan kutukan itu berubah jadi monyet. 41 monyet. Itu aslinya konon 41 prajurit. Sampai sekarang monyet itu tetap ada. Jumlahnya nggak kurang, nggak lebih 41. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah, ini satu kisah. Ya. Ini juga bisa dikatakan mau'idhah. Nah, mau'idhah. Ada lagi, ya banyak kisah-kisah seperti itu. Seperti juga kisah seorang penyair, namanya Syekh Farzak, penyair. Dia bikin syair,
isinya memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia pada satu hari diundang oleh seseorang untuk datang ke rumahnya, jalan kaki. Ternyata orang ini adalah orang yang nggak suka dengan Rasulullah, apalagi dipuji-puji pakai syair. Apa yang dilakukan orang ini adalah dia dipotong, lidahnya diambil, dipotong ini Syekh Faranzak, dipotong. Ya. Setelah dipotong, dia balik lagi ke Rasulullah, dia ngadu kepada Rasulullah di makam Rasulullah. Ya Rasul, kalau memang syair saya ini dilarang, ya dilarang, maka biarkan saya begini. Tapi kalau memang syair saya ini engkau suka, engkau kembalikan, ini adalah lidah. Lidah saya yang dipotong oleh seorang tadi. Ya. Ternyata orang itu kemudian tertidur, mimpi ketemu dengan Rasulullah, Rasulullah tersenyum. Rasulullah saya ridho, saya rela. Akhirnya potongan lidah itu disambungkan kembali dan orang itu Syekh Faranzak utuh. Nah, pada tahun berikutnya dia sedang bersyair di hadapan makam Rasulullah. Ada anak muda datang dan juga ngundang juga. Ternyata yang ngundang ini anaknya orang yang motong tahun kemarin. Begitu masuk ke rumahnya nggak asing, kata Syekh Faranzak, kamu ini siapa? Saya anaknya bapak saya. Mana bapakmu itu? Ternyata bapaknya itu jadi monyet, dikerangkeng jadi monyet. Ya, dia minta maaf. Akhirnya dia berdoa kepada ya Allah, saya maafin orang itu. Akhirnya orang itu kembali menjadi manusia. Nah, ini kisah-kisah ini mencontohkan tentang mauidhah. Ya, jadi kisah-kisah kita bercerita tentang kisah-kisah dahulu inti untuk mauidhah, untuk pelajaran, untuk bimbingan kepada orang yang zaman sekarang dan yang akan datang, supaya menjadi pelajaran untuk dilaksanakan. Ya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak berupa bimbingan. Rasulullah juga kalau ngingetin seseorang, memberikan mauidhah, banyaknya lewat tindakan. Ada seorang pengemis Yahudi buta, tiap hari ngomelin Rasulullah, tiap hari memfitnah Rasulullah. Padahal Rasulullah tiap hari nyuapin si buta yang Yahudi ini. Ya, dia mencaci maki Rasulullah. Ya. Pada satu hari ketika Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar. Ternyata yang dirasakan oleh pengemis buta ini nggak beda. Ini nggak agak kasar, biasanya lembut banget itu rotinya. Sekarang ini agak kasar. Sehingga kata pengemis buta ini, loh kok beda? Kamu bukan orang yang kemarin? Bukan, Pak. Lah orang yang kemarin mana? Orang yang kemarin sudah meninggal, saya disuruh gantiin. Lah emang itu orang kemarin siapa? Itu adalah Muhammad Rasulullah. Terkejut itu pengemis buta. Ternyata selama ini orang yang dia maki-maki, orang yang dia cela adalah yang setiap hari menyuapin roti dengan halus. Kemudian dia masuk Islam. Ini mauidhah. Nah, mauidhah. Dan juga bisa berupa nasihat juga. Dengan mauidhah hasanah bisa jadi orang yang kita nasihati, dinasihatin seorang guru, nasihatin muridnya, seorang orang tua, nasihatin anaknya. Itu juga berupa nasihat. Ya. Maka Rasulullah mengingatkan, ad-dinu nasihatun. Ad-dinu nasihatun. Agama adalah nasihat. Ya. Banyak sekali orang-orang yang disadarkan. Ya. Intinya, mauidhah itu adalah berupa nasihat, bisa ceramah, bisa berupa wasiat, bisa berupa macam-macam. Tapi guru kita menggarisbawahi pada fikihnya apapun yang membuat allati tulinul qulubal qasiyah wa tudhil uyunal jamidah itu adalah mauidhah. Kalau di bulan Jumadil Ula, mimnya adalah maghfirah. Berbagai cara untuk mendapatkan maghfirah. Ampunan dari Allah. Ada yang istighfar, monggo silakan. Ada yang rajin sedekah, silakan. Ada yang selalu beramal soleh, silakan. Ada yang begini-begini, silakan. Tapi Allah kasih penjelasan bahwa semua yang dilakukan oleh orang itu masih mudah-mudahan. Ada yang pasti itu mendapatkan maghfirah dari Allah. Apa? Talqin.
talqin dzikir wa dzakirallahu katsira wa a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Nah, jiran juga saniyah. Ini mimnya adalah mauidhah. Alat untuk mauidhah ini banyak caranya. Bisa menceritakan kisah, bisa ngasih peringatan Al-Quran dan wasiat dan lain sebagainya. Tapi itu juga sekali lagi belum tentu kalau kita nasihatin orang dapat hidayah. Belum tentu kalau kita cerita tentang orang-orang yang terdahulu, orang itu belum tentu hatinya menjadi lunak. Ya. Tapi ada yang pasti. Ada yang pasti kalau dilaksanakan orang itu hati yang keras menjadi lunak. Mata yang tadinya susah untuk nangis bisa nangis. Amalnya bisa jadi benar. Apa? Talqin. Talqin. Ya. Ini jaminan kalau orang ditalkin, hatinya yang keras akan melunak. Kalau orang ditalkin, amalnya yang jelek jadi baik. Kalau yang ditalkin, ini mata yang tadinya keras, ya, tidak mau meneteskan air mata akan menjadi nangis. Makanya jangan heran kalau ada orang proses talkin, ada orang yang jerit-jerit, ada yang nangis, ya, ada yang kenapa? Itu adalah proses. Ya. Dinasehatin susah, ditalkin, dimasukkan zikir kalimat la ilaha illallah. Luar biasa, apalagi di zaman Abu Anom. Ya. Saya dulu pertama kali ditalkin langsung oleh Abu Anom. Banyak orang di sekeliling kanan kiri saya. Abu Anom nalkin dengan pakai bahasa Sunda. Saya ada ngertinya, banyak nggak ngertinya. Kanan kiri saya ini pada nangis. Pada nangis ini padahal kelihatannya serem-serem. Ya. Serem-serem. Tapi pada nangis di selama proses talqin dzikir dari Abu Anom itu pada nangis kanan kiri saya. Lah kanan kiri saya pada nangis, akhirnya juga saya ikut nangis jadinya. Ya. Inilah proses, ya, untuk melunakkan hati. Mata biar mau nangis. Amal bisa menjadi baik. Tuslihul amalil fasidah. Ya. Dengan dinasehati mungkin bisa. Dengan diceritain kisah-kisah bisa. Tapi yang pasti yang bisa melunakkan hati adalah talqin. Talqin zikir dari guru mursyid. Dan alhamdulillahilladzi fadlana ala kasih kita semua sudah mendapatkannya. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.